والمنوه والرسوه وتوبة النسوه وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى شيخنا مؤلف الكتاب الإمام حبيب زبيب إبراهيم سميت وثم إلى شيخنا علي بهرون وثم إلى شيخنا الحسن بهرون وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبيب ثم الحبيب علي بن حسين اللهم صل على أحمد جنان وثم إلى الحبيب مارين هولاة ثم علي عبد الله بن محسن ثم الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف وصولهم وافرهم وصل إلى شيخنا حجي عثمان شريف وصولهم وافرهم أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا ببركاته وبكم في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. الكلام من كتاب جواهر اللؤلؤية. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sama-sama duduk di dalam bermujalasah, bermudzakarah di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, khususan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Luqman Satiri, Ustaz Abdurrahman, dan juga para asatidzah lainnya, Pak Haji Daud yang senantiasa menemani kita. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita masih dalam bab ad-da'wah ilallah, bab tentang berdakwah kepada atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi wa Ibnu Abdul Bar dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha ala ummati, siapa orang yang hafidha, menghafal atau menjaga atau menukil atau menulis, ala ummati, atas umatku atau untuk umatku, ya. Ala di sini bermakna li. Siapa yang menukil untuk umatku 40 hadisan, 40 hadis, kata baginda Rasul, min amri diniha, yang mana itu merupakan urusan dari agamanya, maka Allah akan bangkitkan ia nanti di yaumil qiyamah di dalam kelompoknya ahli fikih dan ulama. Dalam riwayat yang lain, Allah akan bangkitkan ia sebagai seorang ahli fikih dan sebagai seorang alim atau seorang yang memiliki ilmu. Jadi ini hadis tentang fadilah menulis, menukil 40 hadis Rasulullah. Nah, ini hadis yang menjadi kenapa Imam An-Nawawi ngarang kitab Arba'in. Ya, Imam Nawawi punya kitab banyak, para hadirin. Itu kitab-kitab di zaman dulu itu banyak habis dan hilang ketika zaman Bani Abbasiyah, yang kita kenal dengan penyerangan Mongolia, ya, pasukan barbar itu dulu, ya. Diserang Bani Abbasiyah, itu perpustakaan yang ada di Baghdad, pusatnya ilmu, dilempar ke sungai Dijlah. Wal Quran, dan Quran kitab mushaf digantungin di leher anjing. Itu sampai sungai Dijlah dilemparin
kitab-kitab ulama sampai bisa dilaluin sampai kuda. Coba bayangin, begitu banyaknya kitab ulama yang habis, yang lenyap di zaman itu. Nah, dulu ada kisah dulu di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik nulis kitab fikih. Kitab fikih pertama yang dikarang oleh Imam Malik namanya Al-Muwatta. Ditulis Imam Malik. Ini Imam Malik gak sembarangan ini nulis kitab ini. Itu ulama-ulama yang hadir di kota Madinah khususnya. Dan ulama-ulama yang memang tinggal di Madinah semua dikasih disodorin hadis-hadis itu. Sampai ulama-ulama semuanya nerima. Ini kitab luar biasa, dipuji sama ulama. Karena begitu besar pujian ulama dengan kitab Muwatta, akhirnya banyak orang yang nyontek idenya Imam Malik nih, ide nih. Kayak kita bikin baju model begini, bagus laku, pada nyontek gak? Pada nyontek, pada ngikutin dah tuh ya. Dagang usaha cendol, ya apa namanya dulu? Kopi cappuccino cincau gitu, laku. Pada ngikutin. Sekarang begitu, lato-lato laku. Sekarang pada jual apa ya? Kalau lihat warung-warung pada jual lato-lato tuh. Pada ngikutin. Ngarang kitab namanya sama, Muwatta. Sampai murid-murid Imam Malik bilang begini sama Imam Malik, "Ya Imam, ini orang-orang pada ngikutin antum nih ngarang kitab Muwatta." Apa kata Imam Malik? "Maka nalillah fahuwa bakin." Apa yang ditulis karena Allah, maka kitab itu akan tetap ada sampai kapanpun. Ya. Apa yang ditulis bukan karena Allah, nanti juga bakal hilang. Begitu aja kalimatnya. Ya, karena beliau nih orang ikhlas, masya Allah, ikhlas Imam Malik. Makanya ketika kitabnya dicontek, ditiru, ya nggak sedih. Sama kayak kita dagang nih, orang mau niru ide kita nggak apa-apa, rezeki Allah atur. Ya. Kalau kata di medsos kan begitu ya, dagangan bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa diambil. Gitu. Akhirnya setelah zaman Bani Abbasiyah tadi itu, ketika kitab ulama dilemparkan ke Sungai Dijlah. Itu kitab-kitab Muwatta yang dikarang oleh ulama-ulama lain ikut hilang bersama kitab-kitab itu. Cuman satu yang kesisa, kitab Muwatta'nya Imam Malik itu, subhanallah ya. Padahal kitab banyak itu yang kebuang, tapi Allah jaga tuh kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Kenapa alasannya? Karena Imam Malik ngarangnya ikhlas. Ini yang berat, ilmu ikhlas ya. Saya juga masih belajar ilmu ikhlas. Ya, ilmu ikhlas itu kan prakteknya sebenarnya simpel. Ya, kita buang hajat, ya, buang air. Habis kita buang, nggak ada yang ingat-ingat. Ya, kali gitu tadi pagi buang air, bagaimana bentuknya? Nggak ada yang ingat, udah lupa udah. Ya. Sama kita beramal begitu juga. Cuman kadang-kadang kalau kita masih sering ingat tuh ya. Tuh si Fulan tuh dulu dia 10 tahun lalu pernah minjem duit sama gue belum dibayar. Si Fulan dulu gue tolongin nih, masih kecil kalau nggak ada gue nih mati nih orang nih. Oh, diinget tuh orang, sampai udah jadi ustadz. Ustadz Paris tuh gak bakal jadi ustadz tuh. Dulu dia nyemplung di kali, gue tolongin itu. Itu aja kaset diputer-puter sama dia tuh. Harusnya pahalanya udah ngalir, tapi gara-gara diungkit-ungkit jadi hilang tuh ya. Nah ini. Nah begitupun kitab Arba'in. Ini dengan hadis ini, walaupun kata ulama hadis, ya berkata Imam An-Nawawi sendiri, ini hadis yang membuat yang menyuruh untuk mengarang Arba'in, ini hadis derajatnya doib, lemah ya. Sampai Imam Nawawi katakan hampir semua hadis yang mengungkapkan tentang isi ini hadisnya lemah gitu. Mau hadis yang gimana aja pokoknya hadisnya lemah. Imam Nawawi ahli hadis ya. Jangan kita ragukan bagaimana Imam Nawawi ahli hadisnya gitu. Beliau katakan yang hadis lemah, tapi yang unik beliau termotivasi dengan hadis ini. Secara nggak langsung Imam Nawawi pengen mengatakan bahwasanya ya boleh-boleh aja mengamalkan hadis doib dengan syarat tadi hadis tersebut digunakan dalam rangka untuk memotivasi amal ibadah. Tuh, ya. Makanya ada kitab Duratun Nasihin. Duratun Nasihin itu sekarang banyak dikritisi sama ulama-ulama, khususnya ulama hadis, termasuk cucunya Guru Mukni. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Lutfi Fathullah ya, LCMA. Beliau salah seorang guru pengajar di Majelis Ta'lim Al-Bahsi wa Tahqiq ahli hadis. Beliau bikin disertasinya itu tulisan S3. Itu isinya mentakhrij kitab-kitab Duratun Nasihin hadisnya.
Ini hadis palsu, hadis nggak ada riwayatnya, hadis la aslalahu. Itu. Jadi banyak ulama hadis itu mengatakan kitab Durratun Nasihin ya, itu hadis sebanyak yang palsu. Kan yang kita masyhur kalau bulan puasa, siapa orang yang sholat tarawih malam ini pahalanya ini, malam itu pahalanya itu, tiap malam ada pahalanya. Ya. Nah ini kata ulama-ulama hadis, ini hadis bermasalah. Ini kitab penuh dengan hadis palsu, hati-hati begitu katanya. Tapi ada juga yang mengatakan begini, ini ulama-ulama tasawuf nih ya. Ini makanya kita nih kebagi dua nih kelompok. Kalau kata ulama hadis ya begitu, sesuai dengan ilmu mereka. Nggak ada sumbernya, beliau bilang nggak ada sumbernya. Cuman kalau orang kita lebih adab. Contoh, meneliti hadis misalnya, nggak ada riwayatnya, nggak ada sanad, dibilang la aslalahu, tidak bersumber, atau kami tidak menemukannya. Kalau pengajian sebelah parah, palsu gitu aja, palsu, kan belum tentu palsu, ya. Namanya zaman sekarang orang nggak bisa neliti hadis, nah sehingga tadi terbagi dua kelompok. Kalau ahlul hadis nelitinya pakai ilmu riwayat wad dirayat, kalau ulama tasawuf, nah ini dia, ulama tasawuf nelitinya pakai rasa, pakai zauq. Jadi ada ulama nih ketika baca hadis Nabi itu kecium baunya, oh ini hadis begitu. Ini makomnya beda ini. Ada lagi yang pakai nanya sama Nabi. Ini hadis apaan nih ya? Malamnya ngimpi ketemu Nabi. Ya Rasul, ada hadis begini bener gak? Kata Rasul, iya betul itu kalam saya. Tuh subhanallah. Ya. Nah inilah ya yang membuat terbagi dua kelompok. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Kita nggak boleh menyalahkan orang yang punya ilmu. Silahkan dia mau menyalahkan kitab Durratun Nasihin, tapi juga kita nggak boleh juga mematahkan argumen atau pendapat kalam-kalam orang-orang ahli tasawuf. Ini tengah-tengah kita, udah gitu. Kalau ngobrol sama orang yang ahli hadis, iya emang hadis gak ada riwayatnya gitu. Tapi kalau ngomong sama ahli tasawuf, wah ini masya Allah. Contoh hadis yang terkenal banget, man arofa nafsah faqad arafa rabbah. Ini hadis masyhur. Bahkan Imam Ghazali mengutip hadis ini di awal mula kitab Kimyaus Sa'adah. Ini hadis masyhur banget. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Kata Imam Ghazali, qala Rasulullah. Oh Imam Ghazali, masya Allah. Dibilang qala Rasulullah. Berarti ini apa? Hadis. Tapi Imam Suyuti yang hidup ya kurang lebih 500 tahun, hampir 500 tahun setelahnya, itu mengatakan menulis satu kitab unik, kitab kecil tipis segini, namanya Al-Qaulul Ashbah fi hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kata Imam Suyuti, kesimpulan kitab itu isinya man arafa nafsah bukan hadis, itu hanya perkataan seorang sufi gitu katanya. Nah kan beda nih, Imam Suyuti ulama kita, pengarang tafsir Jalalain. Imam Ghazali ulama kita, pengarang kitab ya, ini beda ini. Jadi para jamaah kita jangan pusing-pusing kalau ulama beda pendapat, memang dari dulu begitu. Ini jangan sampai terjadi khilafiyah yang membuat keributan. Khilafiyah nggak apa-apa. Ustaz Agil ngajar, Kiai Yusuf ngajar, saya ngajar, beda pendapat nggak apa-apa, namanya juga ilmu. Ya, luas, ya nggak boleh berantem gitu ya. Ya. Gara-gara perbedaan pendapat ribut. Wah, kata Ustaz Paris tuh Durratun Nasihin palsu. Bukan kata saya nggak pernah neliti. Hadis man arafa nafsa bukan hadis tuh, bukan kata saya, itu kata Imam Suyuti. Gitu. Nah, kembali lagi tadi, hadis yang menyebutkan tentang fadilah hadis arba'in, hadisnya lemah ya. Tuh, menurut jumhur ulama ya. Bahkan yang lainnya mengatakan palsu. Nah, cuman tadi kembali lagi Imam Nawawi pakai nih hadis. Nah, ya. Nah, yang kedua, pemahaman ini yang penting, pemahamannya ya. Man hafizo. Ini orang sering salah terjemahin. Sering banget orang baca hadis man hafizo diterjemahkan secara bahasa, padahal kita butuh syarah hadis. Hafizo kan asalnya hafiz ya. Yang kita tahu hafiz mananya apa ya? Menghafal. Hafiz Quran, penghafal Quran. Sehingga ada orang yang memaknakan man hafizo ala ummati arba'ina hadisan. Siapa orang yang menghafal 40 hadis, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan di kelompoknya ulama atau sebagai ulama. Ini pemahaman yang perlu dikoreksi. Walaupun nggak mutlak salah, nggak.
ya. Yang lebih tepat memaknakan hafizo menurut Syekh Al-Imam An-Munawi dalam kitab Syarah Jami' Shaghir, makna hafizo maknanya kataba, nulis, atau maknanya nakola, nukil. Nah tapi terus kalau seandainya maknanya nulis, ngapain dipakai hafizo gitu? Nah ini ada korelasinya, ada kesambungannya nih ya. Jadi kalau bisa yang ditulis itu yang dihafal begitu. Yang dia tulis, yang dia hafal. Kadang-kadang kita nulis nyontek, bener gak? Suka nih kita nulis nih, nyontek, ngutip, nyontek. Kadang-kadang saya juga begitu ya, mau bikin khutbah nih, apaan sih ayatnya, apaan sih hadisnya, belum hafal. Kita malas ngapalin, orang udah hari Jumat. Pagi-pagi ambil ngopi, ambil ngeteh, makan roti kan gitu ya. Kalau bikin teks khutbah nih, ngapal nggak keburu, teksnya panjang, udah tulis aja. Itu namanya nukil tapi kagak hafal. Nah ini yang dimaksud oleh beliau, kalau bisa hafal. Apa yang kita tulis itu yang kita hafal tuh ya. Makanya kalau nulis kita paling gampang, tinggal tukil aja. Apalagi pakai laptop, kopas jadi kita. Yang sulit apa yang kita tulis kita hafal dan kita amalkan, itu yang sulit ya. Makanya kalau kita baca kitab Ihya itu mah Masya Allah. Satu nih, Imam Ghazali ketika ngarang Ihya kagak bawa perpustakaannya, nggak bawa kitab. Jadi Imam Al-Ghazali nulis kitab kagak bawa kitab. Berarti apa tuh? Hafal. Ya coba kita dan yang pernah kuliah kan pasti kalau ngerjain skripsi kemana kira-kira? Ke perpustakaan ya. S1 nih kita mau bikin skripsi, ngambil buku kutip begitu, nggak hafal. Tapi Imam Ghazali luar biasa, ngarang 4 jilid tebel, hafal semua, luar biasa tuh. Makanya tadi nulisnya ya 40 hadis dan dia semua hafal. Nah sehingga dari hadis ini ada banyak banget, saya nggak bisa hitung berapa jumlahnya, kitab yang menghimpun tentang kitab Arba'in. Ada Arba'in fil Buldan, kitab hadis 40 hadis tentang negeri-negeri. Contoh negeri Mekah apa keutamaannya, negeri Madinah apa keutamaannya, negeri Mesir apa keutamaannya, negeri Yaman apa keutamaan. Itu ada kitab namanya Arba'in fil Buldan tentang negara atau negeri. Ada lagi Arba'in fi Tasawuf, 40 hadis yang bahas tentang tasawuf. Oh, ini ajib nih kalau dibahas. Ya. Ada lagi hadis Arba'in fil Jihad, 40 hadis tentang keutamaan jihad. Nah, yang terakhir yang dikarang tahun 600 Hijriah, Arba'in ya fi Muhammadiddin, 40 hadis tentang pokok-pokok agama. Ini yang dikarang Imam An-Nawawi. Datangnya belakangan setelah ratusan tahun, tapi kitab inilah yang masih ada sampai sekarang dibaca. Mungkin sebagian jamaah nggak tahu bahwasanya kitab Arba'in itu yang ngarang sebenarnya puluhan ulama. Ya. Yang ngarang Arba'in ini puluhan. Kenapa yang terkenal cuma Arba'in Nawawi? Kembali lagi masalah ikhlas. Ya. Imam Nawawi saking ikhlasnya belajar, saking ikhlasnya ngarang, kagak mau kawin. Tuh. Ya, Bang Haji gimana kira-kira gitu? Oh, pala pusing kalau kita nggak nikah kan gitu ya, Ustaz Lukman ya. Bahkan nih kata Imam Suyuti ya, mautul ilm ya, hayatul ilm bin nikah. Hidupnya ilmu itu gara-gara orang nikah. Jadi orang kalau belum nikah tuh ibarat kata ayam udah pengen mati tuh, udah kelepek-kelepek tuh. Disuruh ngaji segen karena belum nikah. Pas udah nikah, udah nyetrum tuh, dicas tuh baterainya tuh, seger langsung dia. Ini kata Imam siapa tuh? Suyuti. Makanya Imam Suyuti ya semangat tuh. Bahkan ada yang mengatakan, ini mau Suyuti nulis sendiri, menukil dari kalam ulama ya. Ana ahtaju ilal jima, saya butuh berjima ya. Kama ahtaju ilal qut, sama dengan saya butuh makanan pokok gitu kan. Orang nggak makan nasi lapar kan gitu ya. Sama nih orang kagak jima sehari, pusing bahalanya tuh Imam Suyuti ya. Makanya di akhir hayat Imam Suyuti kerjaannya di perpustakaan aja deh, ngarang kitab, udah nggak ngajar nggak, sama sekali nggak ngajar. Karangannya sampai 1000 kurang lebih itu. Itulah hikmah nggak punya murid, nggak punya murid. Imam Suyuti di akhiratnya uzlah udah. Nah kalau Imam Nawawi lain cerita, beliau rela kagak menikah
hanya untuk menghidupkan ilmu agama. Makanya beliau digelari, punya gelar namanya Muhyiddin. Namanya Muhyiddin, penghidup agama. Tuh. Kalau punya anak boleh nama ini Muhyiddin, panggilnya Endin gitu ya. Bahruddin, panggilnya Udin. Semua sama ratu ya, Saifuddin. Emang orang Betawi rasa mau nyingkat-nyingkat aja kan, namanya cakep ya, Muhyiddin, cakep. Ya Saifuddin tuh ya. Orang Betawi demen nyingkat, Saifullah Uwo, Nasrullah Uwo gitu. Semuanya panggilnya sama gitu ya. Tuh. Muhyiddin, namanya Yahya. Ya, Ibn Syarafuddin An-Nawawi tuh. Namanya Yahya. Jadi kalau kita punya guru Ustadz Yahya, guru Quran kita tuh nama Imam Nawawi tuh. Ya, namanya bukan Imam Nawawi, namanya siapa? Yahya. Gelarnya Muhyiddin. Panggilannya An-Nawawi tuh. Nah, jadi ini ada dua ulama yang beda, Imam Nawawi dengan Imam Suyuti. Imam Suyuti tadi ya, masalah nikah nomor 1. Sampai saya punya buku Imam Suyuti, itu 2 biji yang saya dapat, 2 biji. Itu tentang hubungan seks dalam Islam. Ajib itu, insyaallah. Jadi kalau para jamaah pengen tahu nih gimana nih nanti nih cara kaifiatnya, tentang kisi-kisinya, bagaimana memperkuat laki-laki, apa kelemahan perempuan, di situ ada semua. Imam Suyuti kupas dengan setajam-tajamnya. Kalau kita bilang kitab Qurratul Uyun itu kitab yang vulgar, ini lebih vulgar lagi. Ya. Kalau penasaran datang ke rumah, nanti kita buka bareng-bareng. Tapi khususon datangnya bawa buku nikah. Yang belum nikah nggak boleh, ya, nggak boleh, haram hukumnya ya. Syaratnya apa tuh? Buku nikah ya gitu. Datang guru, saya mau belajar buku, pengen belajar kitab Imam Suyuti, buku nikah. Nah, ya, masuk silakan. Ayo kita baca itu. Imam Suyuti saya bingung nih, sampai begini. Nih Imam Suyuti bisa tahu sebegini dari mana ini? Mau subhanallah, luar biasa itu. Ya. Saya nggak bisa bicara isinya, cuman Allah yang tahu apa Imam Suyuti itu isinya tuh ya. Yang jelas vulgar, luar biasa itu. Tapi beda Imam Nawawi. Imam Nawawi menghabiskan waktunya untuk ibadah dan ilmu, itu aja. Ya. Sampai di akhir hayatnya Imam Nawawi jadi wali kutub. Kalau nggak salah kata muridnya Imam Ibnu Attar cuma 16 hari. 16 hari doang, nggak kuat. Ya, 16 hari nggak kuat. Fisik. Ya. Karena gini, Imam Haddad 30 tahun jadi wali kutub. Kenapa? Habaib. Imam Nawawi bukan. Makanya cuma beberapa hari doang. Nah inilah bedanya fisik habaib beda dengan fisik kita. Tuh. Ya. Suatu hari Rasul lagi duduk sama sahabat begini, duduk begini nih. Sahabat nempel dengkulnya sama Nabi, Turun wahyu. Kata sahabat, demi Allah saya rasakan dengkulnya Rasulullah lebih berat dari gunung Uhud. Karena ketika menerima wahyu itu bebannya luar biasa. Di musim dingin Rasul keringetan. Lagi naik ontaknya turun saking nggak kuat bawa wahyu. Nah sama juga kewalian, makom kewalian itu nggak bisa dikasih sembarang orang. Makanya banyak kan orang jadi wali jalurnya nasabnya habaib. Nasabnya habaib. Ya. Kalau kita runut misalnya, ya kayak macam almarhum almaghfur laki Abdul Hamid Husain. Itu saya berhusnuzon beliau habaib. Satu, dari beliau ini keturunannya Sunan Gunung Jati, ya Cirebon. Masih sanatik. Yang kedua, Sunan Gunung Jati itu masih zuriat Nabi dari Azmat Khan, jalur kedua, ya kan? Bukan Ba'alai, bukan Azmat Khan. Jadi bisa dikatakan beliau ini apa? Habaib. Gus Dur masih saudaraan sama beliau, masih saudaraan. Ya, nggak heran Gus Dur, masya Allah. Barusan saya nonton video teman sekolahnya Gus Dur masih SD. Orang-orang baca Quran megang mushaf, beliau megang terjemah Quran dengan bahasa Inggris. The Holy Al-Quran kata temannya. Ini Gus Dur, orang kagak ada orang yang kayak Gus Dur zaman sekarang, nggak ada. Itu bawanya Quran bahasa Inggris. Suatu hari saya pernah suuzon begini, tuh Gus Dur dibaca dipaham kagak tuh dia tuh. Kan dari kecil kacamatanya gede. Nah, ini lihat ya, cucunya wali nih ya. Kita ngomong cucunya wali ya, cucunya Hadratus ya. Ya. Suatu hari dikirim surat ame tuh temennya nih setelah dia jadi ketua NU, dibaca begini doang Pak, bacanya begini nih. Kalau orang ngirim misalkan baca gini, ini nggak baca gini, dah gitu doang baca. Disebutin poinnya atau tadi ente bilang ini gini yang begini, yang begini, dibaca begini.
membaca kitab di pesawat dari mulai bandara ke bandara yang satu hatam. Ya Allah. Ya, bacanya begini bang, dihafal semua itu isinya tuh. Saya nggak heran kenapa. Ya, anaknya singa, anaknya singa. Jadi kita nggak heran kalau misalnya Walid, misal Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, ya orang bilang wali, aneh nggak kaget kenapa? Anaknya singa gitu. Ya. Nah, jadi kita lihat itunya tuh ya, subhanallah. Ya. Nah kembali lagi ke poin kita. Jadi 40 hadis yang dikarang oleh ulama ini begitu banyak, tapi yang berkah yang sampai sekarang masih orang baca kebanyakannya yaitu kitabnya Arba'in Nawawi itu karena keikhlasannya. Cuman yang perlu kita garis bawahin, kitab hadis Arba'in Nawawi ini totalnya enggak 40. Totalnya ada 42. Ini kalau yang sudah hatam pasti tahu ya. Jangan bilang 40 hadis, enggak 42 gitu. Orang bilang, lah kok nggak 40? Ya lebih bagus kurang. Jangan kayak bayar utang gitu ya. Orang utang gocap gitu. Boleh nggak kita bayar 60.000? Boleh. Yang nggak boleh? Kurang. Gitu sama. Nulis hadis. Siapa yang nulis 40 hadis? Dilebihin 2. Ya. Kenapa tuh? Nah, karena tadi kitabnya Imam Nawawi ini itu berisikan perkara pokok-pokok yang penting dalam agama. Siapa yang mengamalkan kitab Arba'in ini dan pemahaman yang luar biasa, dia sama aja udah tahu seluruh isi Islam. Gitu. Tapi datang ulama setelahnya, namanya Imam Ibnu Rajab. Namanya Ibnu apa? Ini bukan Ibnu, kalau di kita Ibnu Rajab ya gitu. Bukan Rajab, Ibnu apa? Rajab. Emang berubah namanya kalau ada tahu ya. Sa'ban jadi bulan apa? Rawa gitu ya. Ibnu Rajab tuh. Ngapain nih Ibnu Rajab? Menambahkan 8 hadis. Dari 42 tambah 8 berapa? 50. Dikasih nama Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kitab yang menghimpun ilmu-ilmu dan hukum-hukum dan hikmah tuh ya. Nah, jadi kerjaannya ulama begitu ya. Yang lama nyusun ya, ngarang, yang setelahnya nambahin gitu ya. Kama qala syekhuna, sebagaimana berkata guru saya punya guru bilang begini, ente kalau guru ente ngajar sapinah, lo jangan sapinah lagi gitu, ngulang namanya, terusin ya, matan takrib gitu. Nah kalau guru kita matan takrib, jangan takrib, Qurratul Ain, kalau nggak syarahnya Fathul Mu'in tuh. Jadi Islam tuh kampungnya maju gitu ya. Jangan mundur jangan, kalau bisa maju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka ini dinamakan estafet ya. Estafet ya. Jadi tadi tuh Imam Nawawi mengarang Arba'in, diteruskan lagi oleh Imam Ibnu Rajab tuh ya. Nah, ini ulama dalam masalah hadis ini enggak main-main ini. Orang yang nulis 40 hadis ya, kan tadi itu macamnya banyak, termasuk ya almarhum guru kita Ki Lutfi Fathullah itu mengarang kitab Arba'in juga. Mungkin para jamaah yang pernah ngaji ke sana ke Guru Mukni tahu. 40 hadis ini beliau dengan silsilah sanad az-zahabiyah ya. Jadi dalam ilmu hadis itu ada yang namanya ya silsilah zahabiyah, rantai keemasan namanya. Gitu. Jadi dari orang soleh ke orang soleh ke orang soleh ke orang soleh sampai Rasulullah. Nah semua 40 hadis itu sanadnya sama semua. Jadi kalau kita baca hadis ini sanadnya sama, hadis ini sanadnya sama sampai Rasulullah. Gitu. Nah ini sekarang yang jarang. Di Indonesia saya belum nemu lagi orang ya yang bisa menghafal hadis sanad dengan matannya selain daripada Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Ya, terakhir itu orangnya masih hidup, lagi kholwat, udah mungkin belasan tahun ya, gitu. Di antaranya abahnya yang sering ke sini, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, itu ahli dalam hadis itu sanad sampai matannya. Nah, ini bukan main-main ya.
ganjarannya Allah kumpulkan bersama ahli fikih dan ulama. Bahkan dalam riwayat yang lainnya mengatakan dikumpulkan dia itu sebagai ahli fikih. Itu. Ini nanti dalam kitab Jami' Shogir disebutkan semua nanti umat masuk ke dalam surga. Ya. Ketika masuk surga itu kata ulama dalam keadaan la yadhhabu biha, enggak masuk ke dalam surga enggak pergi illar raqibin, kecuali semuanya naik kendaraan. Ya. Jadi semua kita nanti punya apa tuh? Kendaraan. Itu ya. Orang mukmin yang masuk surga itu. Dan itu dikatakan semua mukmin dapat kendaraan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Tuh ya. Jadi nanti di hari kiamat orang-orang yang mengumpulkan 40 hadis ini dia itu dibangkitkan sebagai seorang ulama. Tuh ya. Kemudian yang kedua, afdhalus shadaqah ta'limu jahilin. Seafdol-afdolnya sedekah adalah ngajarin ilmu ame orang yang nggak tahu ya. Jahil beda ya sama bodoh ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu jahil itu nggak tahu. Jadi kalau kita dibilang jahil jangan marah. Karena jahil maknanya apa? Belum tahu. Kalau bodoh itu gobi namanya. Kalau bahasa kitanya bebel. Diajarin susah itu namanya apa? Gobi. Tuh. Ya. Nah, Nabi nggak ada yang gobi. Ya. Jahil mungkin. Nggak tahu, belum tahu, itu namanya jahil. Kalau jahil yu'allim, ya, yu'allam diajarin gitu. Kalau orang gobi diajarin bebel. Ya, sampai ada suatu kisah, ada seorang guru punya murid. Ini muridnya alim-alim, ile satu orang, bebelnya na'udzubillah. Diajarin nahu nggak paham, diajarin hadis kagak ngerti, sampai bertahun-tahun. Cuman istiqomahnya luar biasa. Ini kehebatan orang dulu ya. Kalau orang sekarang udah gue dagang aja emang gak cocok jadi ulama, udah berhenti dia. Dia enggak istiqomah ngaji tuh. Dia yakin yang namanya batu yang keras bisa bolong gara-gara air, apalagi hati aneh. Hati manusia tuh. Allah ciptakan begitu. Diduduk istiqomah di majelis, dia yakin dengan gurunya. Ini dia kuncinya, yakin sama guru. Kalau kita yakin sama guru, nggak bakal sia-sia. Setelah bertahun-tahun ngaji, puluhan tahun bahkan, dia sholat tahajud, dia doa, ya Allah, ya doanya saya pengen dah kayak orang-orang bisa baca kitab, pengen kayak orang-orang bisa belajar, bisa paham ilmu, pengen bisa jadi ulama, begitu. Nih kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, ketika Allah mudahkan lisan kita untuk berdoa, itu tanda Allah pengen kabulkan doa kita. Tuh. Ya. Jadi kalau kita dikasih ame Allah sering doa, nah itu tandanya Allah pengen kasih. Berarti kalau ada orang yang Allah nggak pengen kasih, Allah tahan lisannya buat berdoa. Makanya nggak bakal dikasih. Kenapa? Dia nggak mau doa. Ya. Kan ada orang begitu kan, ngapain gue doa nggak dikasih juga, percuma juga gitu. Contoh misalnya gini, ada orang ngaji, lulusan SMK, SMA, nggak pesantren, belajar kitab. Saya mau tanya, mungkin nggak jadi ulama? Mungkin gak jadi ulama. Kalau bilang gak mungkin berarti meremehkan kebesaran Allah ini. Secara gak langsung meremehkan keagungan, kekuasaan Allah. Gak percaya dengan sifat Allah, kudroh, irodah. Itu kan tauhidnya begitu. Nah ini nih yang diyakinin di doa, ya Allah saya pengen ke teman saya alim, saya pengen bisa ini, saya pengen bisa itu. Subhanallah, ketika lisan itu sudah berdoa, munajat sama Allah, tuh besoknya dia itu kalau belajar paham. Nah ini dia yang namanya futuh itu Pak, bukannya dia itu langsung jadi alim, bukan, tapi pemahamannya dibukain sama Allah, gampang paham, gampang nempel, tuh futuh namanya ya. Kita ada yang gampang paham, cuman pas saban pulang lupa. Ngaji malam ini nih, kita nggak tahu nih pulang inget nggak tuh ya. Tadi siapa ya, Imam Sayuti apa Suyuti tuh. Sayuti masono, Sayuti Melik tuh. Nah ini futuh itu tadi nempel nggak hilang-hilang, tuh futuh namanya. Satu ilmu dipelajarin, dua ilmu dipelajarin, tiga ilmu dipelajarin, sampailah dia senang dengan ilmu hadis. Belajar bertahun-tahun lagi, nah nggak lama Allah angkat jadi imam besar, pengarang kitab besar namanya Muqaddimah ya ilmu hadis, namanya Ibnu Solah. Namanya siapa? Ibnu Solah. Tuh, makanya kalau ada orang namanya Solah, nah dari situ. Ya. Kan kadang-kadang kan orang kan niru nama kitab ya kan, namanya gitu.
Ada orang niruin nama kitab Kiai Ihya Ulumuddin. Wow. Berarti dari kitab apa tuh? Ihya. Ada di sono namanya Kiai Fathul Bari, ada ya? Tuh, di Kalibata. Ada gak? Ada. Tuh, Kiai Fathul Bari itu. Ada yang unik, Kiai Fathul Izar. Masya Allah tuh. Dia nggak tahu tuh Fathul Izar kitab apa nih. Kalau dia tahu dia nggak bakal namain tuh. Fathul Izar para jamaah, ya, izar itu sarung artinya. Fathu buka, izar sarung, berarti buka sarung. Itu kitab tentang berhubungan gitu. Emang ada kitabnya, ya kan gitu. Jadi kalau kita mau buka mau namain anak kita pakai nama kitab, tanya kiai dulu gitu, jangan sembarang-barangan main nama-namain aja. Tuh. Ya. Tanya dulu, Fathul Qorib artinya apaan guru gitu. Fathu maknanya futuh, pembuka. Qorib Allah yang maha dekat. Jadi artinya apa? Pembuka dari Allah, pembukaan dari Allah. Jadi orang yang baca Fathul Qorib akan terbuka futuhnya dari Allah. Fathul Mu'in pun sama. Fathu maknanya pembukaan, Mu'in maknanya Allah yang maha Mu'in, yang maha membantu. Kalau orang baca Fathul Mu'in ntar dibukain futuhnya sama Allah yang maha Mu'in. Fathul Bari juga sama maknanya, futuh dari Allah. Nah beda Fathul Izar beda gitu ya. Ini Fathul Izar dinamakan Fathul Izar, luar biasa tuh ya. Nah ini jadi afdolus sodako yang paling afdol itu adalah ngajarin orang yang kagak punya ilmu tuh ya. Jadi kalau seandainya kita punya guru kagak pernah kita ngaji, seujuk-ujuk dibagi berkat kali sama guru kita, dikantongin duit, dikasih duit kali sama guru kita, nggak pernah begitu. Tapi biar begitu guru kita tetap punya fadilah, yaitu udah ngajarin ilmu. Yang kita cerita kemarin tuh ya, Abu Hanifah mesenin sama muridnya ya tuh, sperma kelelawar sama dengan sperma manusia. Akhirnya apa? Cuman sepatah kata diangkat derajatnya, dikasih duit yang banyak sama khalifah tuh ya. Jadi yang paling afdol yang dikasih guru bukan duit tapi ilmu tuh ya. Kadang-kadang ada guru yang baik, saking baiknya tuh guru, muridnya dibagi duit itu ya. Ada kalau di Arab namanya Said Al-Maliki, Buya Al-Maliki itu Masya Allah orangnya baik, royal gitu ya. Cuman yang namanya wali siap-siap gitu ya, saban ngaji digampar digetok pakai tongkat ya, pakai tongkat, tahu tongkat kiai yang keras tuh, digetok. Masya Allah, sampai ada murid begini nih kalau murid duduk lagi pada ngaji gini, datang jamaah bawa hadiah buat Habib, bawa tongkat. Kata muridnya, ya tongkat lagi, dah habis dah, kita dikasih tongkat lagi. Karena begitu beliau, didikannya keras ya. Ini Buya Maliki, kita lihat ini sisi bagaimana mujahadannya ngedidik murid itu ya. Jadi bukan hanya zohir yang ditempa, apa itu? Batin. Sampai ada murid baru beberapa tahun pengen keluar, kan 10 tahun syaratnya di Rusaifah. Yang pernah ke sana siapa tuh? Orang-orang sini, kayak Amir Hamzah pernah sana itu. 10 tahun minimal 10 tahun. Baru beberapa tahun pengen pulang, nggak kuat, digebukin mulut tiap hari. Dihukum mulut tiap hari. Kata Sayyid Al-Maliki begini, ente pulang mau nyestin orang ente. Belajar belum hatam udah ngajar. Orang taunya murid Buya nih, alim besar. Tapi kenyataannya belum tamat di sana. Ente mau nyestin orang tuh. Ngeri gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, apa yang paling bagus yang dibekelin seorang guru kepada muridnya adalah ilmu. Tuh ya. Wa afdalu silaturahim bil ilm. Nanti cakep nih. Dan seabdol-abdolnya silaturahim itu adalah dengan wasilah ilmu. Itu cakep. Kita ini kadang-kadang silaturahim niatnya kadang-kadang ya mau nyari tender, nyari proyek, minta kerjaan ya gitu. Ada juga yang pinjam duit gitu, macam-macam ya. Tapi yang paling cakep silaturahim karena ilmu tuh ya. Makanya kita biasa ini. Kita mau kemana nih? Mau ke Jawa Timur. Ke tempat siapa? Ke tempat Kiai Fulan. Ayo kita sama-sama ambil ilmu, cari berkah. Begitu. Itu paling afdol. Bahkan dalam kitab Tadribur Rawi dikatakan seorang ahli hadis sangat suul adab kalau datang ke suatu tempat kagak mengambil ilmu dari orang setempat. Ya. Makanya ahli hadis dari Mesir masih muda, umurnya mungkin di bawah 40 masih. Alim luar biasa. Namanya Syekh Usama Al-Azhari ya. Pernah dulu ke Darul Islah sekali dulu.
Itu kemana-mana tempat pasti beliau mampir ke rumah kiai yang terkenal punya sanad sampai Rasulullah. Yaitu lahir ke Nurul Mustafa Habib Hasan tuh ya, tabarukan itu. Padahal alim. Karena memang adabnya begitu, kita kemana tempat kalau bisa jangan sekedar ziarah, tapi ke tempat orang alim yang ada di situ. Selain kita ngambil ilmu, kita ngambil sanad, kita nyari berkah. Ini kebiasaan yang udah mulai luntur tuh. Makanya guru kita termasuk Kiai Yusuf Muhammad tuh nyambung itu. Datang ke sono, ketemu orang soleh ngobrol, nanya sanad tuh. Oh ternyata sama sanadnya. Ya. Mengerucutnya nanti kalau di orang kita ini mengerucutnya kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Gitu. Seorang Habaib juga, Sayyid Minal Hasani. Ya. Kemarin saya udah ngurun tuh sanad-sanad keguruan saya. Saya ngaji sama Kiai Fulan, saya ngaji dengan Habib Fulan, saya ngaji dengan Ustadz Fulan. Saya tarik garis ternyata semuanya hampir sama ngerucut kepada As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu. Ada salah seorang ulama kita pergi ke sana. Namanya Kiai Ahmad Darwish. Ya. Belajar dengan beliau ganti nama Kiai Ahmad Dahlan. Pemimpin Ormas Muhammadiyah, itu muridnya juga. Ya. Kenapa namanya Darwis di Dahlan? Karena punya guru As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tuh, ini azim luar biasa ya. Kapan-kapan kita cerita tentang beliau. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan yang hadir Allah berikan keberkahan, Allah berikan panjang umur, sehat afiat, rezeki yang halal thayyiban mubarakah. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala yang haram, yang maksiat. Allah jauhkan kita dari segala perbuatan mukhalafat. Allah mudahkan kita untuk berbuat perbuatan yang khairat, yang baik. Mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak yang saleh-salehah, keluarga kita yang sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان